Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 54 subbab 221.2. Haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual terdesak butuh uang? Hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Terkadang kita telah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengatasi kemungkinan yang akan terjadi, akan tapi yang terjadi di luar kehendak kita. Hal ini karena hidup yang kita jalani ini telah ditentukan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka terkadang seseorang menghadapi keadaan sulit, dia terdesak butuh uang segera, dan dia tidak mendapatkan pinjaman uang yang bebas dari bunga riba. Maka dia harus menjual barangnya dengan harga murah di bawah harga pasar. Apakah boleh bagi seorang muslim membeli barang tersebut dengan harga murah? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, ulama dalam mazhab Hanafi dan sebagian ulama dalam mazhab Hambali menyatakan tidak sah jual beli ini, yang berarti perpindahan uang dan barang tidak halal. Yang menjadi argumen pendapat mereka adalah sebuah hadis yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penjualan orang yang terdesak, hadis riwayat Abu Daud. Imam Ahmad menjelaskan maksud hadis ini bahwa seseorang yang terdesak butuh biaya lalu datang kepada Anda untuk menjual barang miliknya dengan harga 10 dinar, sedangkan harga pasar barang tersebut 20 dinar. Akan tapi hadis yang menjadi dalil pendapat ini dhaif karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal. Pendapat kedua merupakan pendapat mayoritas para ulama bahwa jual beli ini sah karena pembeli sesungguhnya turut meringankan beban penjual. Andai dia tidak membelinya dengan segera mungkin, tentu kesusahan penjual semakin lama untuk mendapatkan biaya yang dia butuhkan. Diriwayatkan bahwa tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusir Yahudi Bani Nadir dari Madinah, beliau menganjurkan mereka untuk menjual barang-barang agar tidak merepotkan dalam perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa boleh hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjual terdesak butuh uang, karena Yahudi Bani Nadir terpaksa menjual barang-barang mereka dengan harga murah agar tidak merepotkan mereka dalam perjalanan keluar dari kota Madinah. Jika jual beli ini tidak dibolehkan, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyarankan mereka untuk melakukannya. Berikutnya adalah jual beli terpaksa yang dibolehkan. Sebentar. Ya. Setelah kita membahas tentang syarat daripada jual beli adalah saling ridho di antara kedua belah pihak. Bahkan sebagian mazhab para ulama dari mazhab Hanafi ketika menjelaskan rukun dan syarat sah jual beli, dia hanya mengatakan antaradin, saling ridho. Ya, saling ridho kedua belah pihak. Maka lawan dari ridho tidak ridho bisa jadi dengan dipaksa. Maka jual beli yang tidak ada unsur ridho karena dipaksa atau karena ditipu. Ya. Pada saat kalau yang saling ridho karena dipaksa, dia memang tidak ridho menjual tapi dipaksa. Ini sudah kita bahas. Tapi nanti akan ada lagi dia ridho membeli dan menjualnya, dia membeli atau dia menjual, akan tetapi dia tertipu. Berarti selisih harga yang tidak tertipu dengan yang tertipu itu ridho atau tidak dianya? Tidak ridho kan ya? Ya. Kalau sekarang yang akan kita bahas, dia kondisinya bukan pihak lain yang memaksa, akan tetapi kondisinya yang memaksa dirinya. Ya.
dia sudah menyiapkan semampu mungkin, sudah ikut pelatihan perencanaan keuangan rumah tangga dan segala macam. Ada pos uang ini, uang itu, segala macam. Ya, pas waktunya qadarullah terjadi kebutuhan besar mendadak, mungkin sakit dan lain-lain. Ya, kalau ketika ada kebutuhan, bolehkah apa yang harusnya kita lakukan? Ada beberapa kemungkinan: menjual aset atau pinjam. Yang lain nggak ada? Hanya dua pilihan? Minta boleh? Kan ada pilihan ketiga, minta boleh nggak? Boleh minta. Dia punya aset, boleh minta. Man sa'ala amwalan nasi takasuran ya'ti yawmal qiyamati wa laysa ala wajhihi muz'atu lahmin. Siapa yang meminta-minta kepada orang lain dan dia untuk memperbanyak hartanya, berarti hartanya ada atau tidak? Ada. Datang di hari kiamat, wajahnya tidak ada daging, tengkorak. Yang lain ada daging, tangan ada dagingnya, tapi yang wajah tidak ada. Kepala, bagian belakang mungkin masih ada. Kalau lebih menakutkan seperti itu. Ya. Untuk memperbanyak harta. Tapi kalau tidak ada sama sekali, boleh dia minta-minta? Boleh, tidak ada masalah. Kalau dia datang ke orang untuk mengambil haknya dia pada zakat, itu minta-minta atau tidak? Masuk dalam orang hadis atau tidak? Dalam kasus tadi, datang dia ke lembaga amil zakat. Tapi kalau dia punya aset, tidak mungkin amil zakat mau memberikan, karena dia kaya. Ya. Yang kemungkinan adalah yang kedua, yaitu minta-minta kepada orang lain. Mungkin kalau ke abangnya, ke adiknya, ke orang tuanya, ya, atau ke anaknya, ke teman dekat, masih mau minta? Ada juga ke teman dekat, ada, cuman bahasanya beda mungkin. Tapi kalau ke orang-orang yang tadi, mungkin dia mau minta. Minta-minta tidak boleh kecuali tidak ada sama sekali. Ya. La tahillul mas'alatu illa li salat, kata Nabi. Tidak boleh meminta-minta kecuali untuk 3 jenis kelompok manusia. Faqrin mudki', orang yang tidak ada sama sekali untuk biaya hidup makan pokoknya, itu silahkan minta-minta. Atau orang yang menanggung hutang karena mendamaikan 2 orang kaum muslimin. Ya. Itu yang boleh minta-minta. Sekarang kebutuhannya seperti tadi, ya. Kalau darurat dan punya aset, hanya 2 yang boleh. Pinjam tanpa ada pertambahan atau jual. Pinjam tanpa ada pertambahan, cepat dapatnya. Pinjam tanpa pertambahan, kira-kira ada orang yang mau? Ada. Alhamdulillah. Ada nomor handphonenya? Pinjam tanpa pertambahan, tidak banyak orang yang mau. Mungkin orang-orang yang dekat dengan Anda mungkin bisa. Ya, dan ini beda dengan minta-minta. Ini tidak berdosa. Ya. Pinjam dengan pertambahan membutuhkan waktu untuk mencari orangnya, dan walaupun orangnya dapat, belum tentu dia dalam keadaan berkelapangan. Kemungkinan
10 menit sebelum Anda sudah ada orang yang baru dia pinjamkan. Sedangkan untuk dia pun dia butuh umpamanya. Maka dalam hal ini satu-satunya jual aset yang ada. Ya. Jual aset yang ada. Lebih baik mana jual aset apa digadaikan? Ya sekarang orang jarang jual aset. Lebih baik jual aset daripada gadai. Tapi bukti realnya orang sekarang jual aset atau gadai yang banyak. Saya tidak punya data, tapi kita lihat di jalan-jalan kampung banyak gadai. Apa namanya? Gadai apa? Rumah gadai atau apa namanya? Bukan penggadaian resmi negara yang besar, bukan, yang kecil-kecil. Gadai laptop, gadai handphone, apa namanya? Kayak warung-warung kecil aja bentuknya. Pinjaman cepat, pinjol kalau pinjaman cepat. Enggak yang gadai. Pusat gadai, rumah gadai, agen gadai atau apa, ya. Kalau yang agak besar pegadaian, kalau emas, tanah itu bisa penggadaian. Tapi kalau yang kecil-kecil handphone, motor, laptop itu ke pusat gadai, rumah gadai itu tadi cepat urusannya dan cepat keluar uangnya. Tapi kalau jual jarang saya lihat tempat penjualan barang bekas ada. Gampang atau agak susah? Wallahu a'lam. Bila memudahkan tentu lebih baik Anda jual daripada gadai. Karena kalau gadai Anda tidak dapat 100% uang dari aset tersebut. Kemudian Anda dikenakan bunga. Bunga itu kalau terlambat Anda membayarnya akan bertambah-tambah. Nanti sama juga akan menghabiskan aset yang Anda gadaikan. Mereka menghitungnya 80%. Emas umpamanya Anda gadaikan emas 10 gram. Dengan asumsi harga 1 gram 1 juta, biasanya pinjaman yang dapat berapa? 8 juta kan ya? 8 juta Anda dapat. Ya. Anda cuma dapat 8 juta. Kemudian nanti dia ada bunganya. Bila tidak terlambat pun ada pertambahan. Bila terlambat bunganya akan nambah terus. Kalau umpamanya Anda mengatakan 20 hari atau 10 hari terlambat akan ada pertambahan, terlambat lagi ada pertambahan. Mungkin dalam 2-3 bulan sudah 10 juta yang harus Anda bayar sehingga emas Anda diambilnya. Ya. Dapat 8 juta, emas hilang harga 10 juta, kemudian terkena dosa riba. Lebih bagus dijual. Tapi itu kalau yang liquid tadi seperti emas. Tapi kalau handphone gampang jualnya. Mungkin cepat. Ayo udah handphone bisa. Lebih baik dijual daripada gadai. Maka orang ini karena dipaksa kondisi tadi, dia jual terkadang karena ingin cepat di bawah harga. Kalau di penggadaian mungkin 80% penggadaian ngasih, dia mungkin berani jual 70% dari harga normal. Iya atau tidak? Boleh kita beli ini? Termasuk terpaksa enggak ini jual beli terpaksa atau tidak? Terpaksa? Yang maksa siapa? Bukan jual beli terpaksa ini namanya. Ini jual beli orangnya dipaksa oleh keadaannya. Kalau jual beli terpaksa itu penjualnya dipaksa oleh pembeli.
atau pembelinya memaksa si penjual, atau penjualnya memaksa pembeli. Ya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia dipaksa oleh kondisinya sendiri, tidak ada masalah. Kita tidak maksa dia. Maka yang sebaiknya kita lakukan cepat beli. Segala yang miring itu cepat beli, sehingga terpenuhi kebutuhannya dengan cepat. Berarti Anda selain membeli, berpahala karena membantu dia memenuhi kebutuhannya secepatnya. Cukup jelas? Lanjut. Berikutnya adalah jual beli terpaksa yang dibolehkan. Pada dasarnya jual beli terpaksa hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Namun dalam kondisi tertentu jual beli terpaksa dibolehkan syariat. Seperti qadhi atau hakim yang menjual terpaksa sisa harta orang yang jatuh pailit untuk menutupi hutangnya, atau ia menjual barang agunan untuk menutupi hutang pemilik barang yang telah jatuh tempo. Termasuk juga dalam jual terpaksa yang dibolehkan orang yang dipaksa untuk menjual tanah dan rumahnya karena terkena proyek pembuatan jalan raya atau perluasan fasilitas umum seperti masjid, rumah sakit, taman kota, stasiun, terminal bis, dan lain sebagainya. Maka jual beli yang terjadi hukumnya sah sekalipun mereka dipaksa untuk menjual rumah dan tanahnya, dengan syarat pihak pemerintah memberi ganti rugi yang adil atau layak sesuai dengan harga pasar. Hal ini didasarkan atas kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil Haram dan memberikan ganti rugi kepada para pemilik rumah dan tanah yang terkena penggusuran. Namun pada saat itu ada beberapa orang yang menolak penggusuran rumah mereka, maka Umar menggusur paksa serta meletakkan uang ganti rugi di dalam Ka'bah. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kebijakan ini diikuti oleh khalifah setelahnya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Asraqi, wafat tahun 2223 Hijriah di masa Khalifah Utsman. Di masa Khalifah Utsman, jumlah kaum muslimin yang berziarah ke Mekah terus bertambah. Maka beliau memperluas Masjidil Haram, beliau membeli rumah-rumah di sekitarnya. Sebagian orang enggan untuk menjualnya. Lalu Utsman membongkar paksa rumah mereka, namun para pemilik rumah menghalanginya. Maka Utsman memanggil mereka seraya berkata, "Kalian berani menghadang kebijakanku karena tahu akan kesantunanku." Padahal dahulu Umar membongkar rumah di sekitar Masjidil Haram dan tidak ada seorang pun yang menghadangnya. Lalu Utsman memenjarakan mereka selama beberapa hari. Kebijakan dua orang khalifah tersebut untuk menggusur paksa tidak ditentang oleh para sahabat. Dengan demikian ini dianggap sebagai ijma'. Jual beli paksa untuk kepentingan umum ini dibenarkan dan dikukuhkan oleh Majma' al-Fiqih al-Islami, Divisi Fikih Oki, dengan nomor keputusan 29/4/4 tahun 1988 Masehi, dan menambahkan beberapa persyaratan yang wajib diperhatikan saat hal itu dilakukan. Bunyi keputusan tersebut, setelah menelaah penelitian-penelitian yang diajukan oleh para pakar fikih tentang hukum penggusuran secara paksa demi kepentingan umum dan yang membolehkan hal tersebut berdasarkan dalil dari hadis dan perbuatan para sahabat, Khalifah Umar dan Utsman, serta kebijakan para pemimpin selanjutnya, maka diputuskan tidak boleh melakukan penggusuran paksa untuk kepentingan umum kecuali dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Pemilik tanah dan rumah yang digusur paksa harus mendapat ganti rugi yang adil ditentukan oleh pihak ketiga yang berpengalaman dan harganya tidak boleh di bawah harga pasar serta dibayar sesegera mungkin. 2. Pihak yang menggusur hanyalah pemerintah setempat atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang ketiga, tujuan penggusuran untuk kepentingan umum yang sifatnya menyangkut kebutuhan mendesak untuk orang banyak seperti masjid, jalan, dan jembatan. Penggusuran bukan untuk investasi pemerintah atau pribadi. Jika salah satu persyaratan di atas dilanggar, maka status penggusurannya termasuk kezaliman dan merampas hak rakyat yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ini bentuk akadnya memang ada unsur pemaksaan. Unsur pemaksaan. Tetapi yang memaksa adalah pihak yang berwenang, negara
dan itu untuk kepentingan orang banyak atau umum, seperti jalan, masjid, fasilitas umum lah, rumah sakit, sekolah, dan lain-lainnya. Maka dalam hal ini, ya, walaupun si pemilik tidak setuju, bisa dipaksa. Seperti yang terjadi di masa Khalifah Umar. Umar memperluas Masjidil Haram. Dia tawarkan untuk dibeli masing-masing tanahnya yang terkena perluasan. Mereka tidak mau. Kenapa tidak mau? Gantinya ganti rugi apa ganti untung? Ganti rugi. Untung pasti ya. Cuma tidak maunya, siapa yang mau tanahnya itu berbatasan dengan Masjidil Haram? Sampai anak cucunya, sampai kiamat itu tanah yang termahal di dunia. Karena cukup satu langkah kaki sampai di Masjidil Haram, pahala sholat di sana sama dengan 100.000 sholat di Masjid Baitul Haq. Antum sholat 100.000 kali sholat subuh di Baitul Haq, di sana sekali sholat subuh saja berjamaah di Masjidil Haram, pahalanya sama. Untuk 100.000 kali subuh itu butuh berapa tahun? 133 tahun. Ada umur kita segitu. Bisa itu dibayar dengan uang? Tentu tidak bisa. Dan karena itu mereka tidak mau. Tapi kita tahu Umar adalah orang yang sangat tegas dan keras, sehingga dia mengatakan, kalian tidak mau, nggak ada urusan. Rumah kalian akan aku bangun di atasnya Masjidil Haram. Uang tidak mau kalian ambil, nggak urusan saya taruh dalam Ka'bah. Kalau mau ambil di sana, ya tidak mau, biarkan untuk Ka'bah. Ya. Ka'bah itu isi di dalamnya diantaranya adalah perbendaharaan kekayaan-kekayaan dari masa dahulu, ya, jahiliyah. Mereka bernazar menghadiahkan, naruh uang dalam Ka'bah, ya, seperti itu. Begitu juga di masa Khalifah Utsman sampai sekarang, perluasan Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu mungkin sudah Masjid Haram, Masjid Nabawi terutama, dari itu kecil. Mungkin enggak sama. Saya dulu menerjemahkan buku sejarah kota Mekah, sejarah kota Madinah. Kalau ada yang umroh, ada dijual di Mekah, Madinah, yang terjemahan saya. Dicetak masih di sana dan diperjualbelikan. Itu perkiraan hanya sekitar 15 kali 15 Masjid Nabawi besarnya. Sekarang sampai 1.000 lebih, sampai 1 kilo itu luasnya. Berapa kali perluasannya itu sudah? Sangat banyak sekali. Dan tidak pernah ribut perluasannya. Di tahun 2000 saya haji pertama, karena termasuk 5 besar mahasiswa terbaik Fakultas Syariah, dapat hadiah haji rombongan tamu dari raja, biaya dari kerajaan. Itu di Marwa masih ada Sofitel namanya. Itu paling banyak jemaah haji Indonesia di situ. Di sampingnya lagi ada Pasar Seng. Itu tahun 2000. Musim haji di tahun 2000. Setengah tahun setelahnya, di Agustusnya, itu di awal-awal. Di Agustusnya saya datang lagi, alhamdulillah terima S2, pergi umroh. Itu Sofitel sudah tidak ada, Pasar Seng sudah jadi blok beton, sudah nggak seng lagi dia. Begitu. Atau sekarang Pasar Seng, dengar dong Pasar Seng-sengnya mana, nggak ada lagi sudah.
dan tanpa pernah ribut-ribut. Dan yang dihancurkan pun, yang diluaskan itu adalah gedung-gedung mahal harganya. Ratusan miliar, mungkin triliunan harga satu gedung itu untuk perluasan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, seperti itu. Kalau tanah di sana nggak ada masalah, untuk jalan nggak ada masalah. Tanah terbuka lebar kalau di sana, padang pasir. Padang pasir orang nggak bisa tinggal di situ. Kota Riyadh, Anda nggak bisa bangun sembarangan, nggak bisa beli tanah sembarangan. Kenapa? Kalau tidak ada aliran PDAM, ya, aliran air dan listrik ke tanah Anda itu tidak bakal bisa Anda hidup. Panasnya bisa 50 derajat Celcius kalau musim bulan Juli, Agustus itu. Juni, Juli, Agustus bisa sampai 50 derajat Celcius. Ya. Maka kalau untuk kota-kota baru seperti kota Riyadh itu tidak ada masalah untuk perluasannya. Yang masalah untuk perluasan itu adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena dari zaman dahulu orang sudah tahu akan makna tinggal di dekat dari dua masjid suci tersebut. Ya. Seperti itu. Cuman ini ada syarat. Dalam kasus Umar tadi tidak digantung pembayarannya, kan langsung ditaruh Umar uangnya. Karena kalau digantung sekarang dia nggak punya rumah lagi, pembayarannya baru cair bulan depan. Sebulan itu mau tinggal di mana dia? Di tenda pengungsian gitu? Ya enggak. Sebelum dia digusur bayar dulu uangnya baru bisa digusur. Seperti itu. Kemudian harga kalau alhamdulillah kalau harga di mana-mana untung ya. Walaupun di negara kita dengan harga lebih tinggi kan ya daripada harga pasaran, iya atau tidak? Perluasan jalan tanah, penggusuran jalan tol, ya itu tidak ada masalah kalau masalah harga. Kemudian memang untuk kepentingan umum, bukan kepentingan swasta. Pun yang melakukan adalah negara atau instansi yang ditunjuk oleh negara. Seperti umpamanya perluasan jalan tol kan tidak banyak negara yang bangun, kebanyakan swasta. Tapi itu atas penunjukan dari negara dalam bentuk BOT, Build Operate Transfer, dibangun dulu oleh swasta, dioperasionalkan oleh mereka sekian puluh tahun, 25 tahun atau berapa, sehingga swasta yang bangun sudah dapat untung. Setelah 25 tahun baru diserahkan ke negara. Ketika diserahkan ke negara, negara hanya memungut biaya operasionalnya saja sehingga lebih murah. Ya, itu bentuk akadnya. Itu walaupun swasta, dia sebetulnya adalah untuk kepentingan negara. Ya. Tapi kalau murni untuk swasta, tidak ada berakhir kepemilikan untuk negara, maka ini tidak boleh dia melakukan penggusuran kecuali kesepakatan kedua belah pihak. Kalau dia sama sekali tidak mau, tidak bisa dia lakukan. Berbeda kalau kepentingan umum tadi. Baik, saya kira jelas ya. Kita lanjut. Berikutnya adalah akad izan. Akad iz'an, ini akad iz'an, akad dari pihak besar dari besar baik negara atau BUMN atau swasta besar kepada orang banyak. Ya, ini namanya akad iz'an. Di mana biasanya yang besar biasanya semau-maunya menerapkan harga. Listrik antum bisa pernah nawar? Hah? Berani nawar nggak listrik? Nggak bisa. Kok naik Pak? Ya udah Mas, kan kamu nggak pernah saya paksa. Kalau naik kamu nggak mau, ya udah matiin aja.
Air bersih kok naik, Pak? Ini namanya akad iz'an itu. Anda tunduk nggak bisa ngapa-ngapain. Ini fungsinya adalah negara. Ini fungsi negara. Dia menentukan harga yang adil. Harga yang adil, bukan semau-mau pihak penjual, pihak yang kuat untuk menetapkan harga. Ini masuk terpaksa enggak ini? Enggak terpaksa Anda. Kan enggak pernah, harus patuh gimana? Pernah Anda dipaksa untuk masang listrik, masang air? Enggak kan? Kalau enggak, kalian saya hancurkan rumah kalian. Enggak ada kan? Sama enggak dengan yang pertama tadi? Anda dipaksa oleh keadaan Anda. Mereka enggak masa, cuman mirip dengan akad terpaksa di mana Anda dipaksa oleh keadaan Anda untuk mengikutinya. Jelas? Jelas. Lanjut. Akad iz'an juga tidak termasuk dalam akad ba'i terpaksa, yaitu transaksi yang dikenal dengan akad iz'an, contract of addition, di mana pihak yang kuat secara ekonomi memaksakan harga dan persyaratan-persyaratan yang menguntungkan terhadap pihak yang lemah, seperti transaksi pemasangan air bersih, telepon, listrik, angkutan umum, dan lain-lain. Dalam akad ini, para pelanggan sama sekali tidak dapat mengubah harga serta persyaratan yang dibuat oleh pihak perusahaan pemberi layanan. Karena kalau tidak menyetujui, mereka tidak akan mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Akad ini tidak mengandung unsur paksaan, karena pelanggan saat ingin mengajukan permohonan tidak seorang pun yang memaksa mereka untuk melakukannya. Oleh karena itu, akad ini dibenarkan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki dengan keputusan nomor 132 6/4 tahun 2003. Keputusan tersebut berbunyi, akad iz'an dalam pandangan fikih terbagi dua. Satu, akad iz'an harga yang ditetapkan adil, tidak mengandung persyaratan yang menzolimi pihak yang lemah. Hukum akad ini syah menurut syariat dan wajib dipatuhi kedua belah pihak, serta pihak pemerintah atau pengadilan setempat tidak berhak membatalkan atau mengubah akad ini, karena tidak ada penyebab yang mengharuskan pembatalannya, sekalipun terdapat unsur goban atau penipuan harga dalam jumlah relatif sedikit, karena unsur penipuan dalam jumlah tidak besar ditolerir oleh syariat dalam hal muamalah, mengingat sangat susah membuat muamalah yang terbebas sama sekali dari unsur ini. Juga transaksi orang yang membutuhkan dalam keadaan mendesak disahkan oleh syariat bila harganya adil berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang kedua, akad iz'an mengandung kezaliman terhadap pihak yang lemah, karena harga yang ditawarkan sangat murah atau goban fahisi, atau persyaratan yang ditetapkan sangat merugikan. Dalam akad ini, pemerintah setempat wajib turut campur sebelum ditawarkan kepada khalayak ramai, dengan cara menentukan harga yang adil, terbebas dari kezaliman, merugikan orang banyak, atau menghapus atau mengubah persyaratan yang tidak adil. Hal ini didasarkan atas kewajiban ulil amri atau pemerintah di dalam Islam untuk menghapuskan ihtikar atau monopoli pihak penjual atau pemberi jasa yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Ya, baik. Cukup saya kira. Semoga bermanfaat. Wallahu lil taufiq. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.